Selain bulan, terdapat banyak sekali satelit buatan yang mengorbit bumi. Sesuai dengan namanya, satelit buatan terbuat dari hasil tangan manusia. 1. Satelit komunikasi yang dipakai untuk melancarkan komunikasi telepon, radio, dalam televisi. 2. Satelit navigasi yang dipakai untuk penerbangan dan pelayaran jarak jauh. Satelit ini bekerja dengan cara memberi informasi mengenai kapal laut dan pesawat terbang ketika berada dalam perjalanan. 3. Satelit militer yang dipakai untuk kepentingan sebuah negara tertentu mengintai kekuatan musuh. Intinya, sesuai dengan namanya, satelit buatan terbuat dari hasil tangan manusia. Satelit dibedakan menjadi 3. Yang pertama satelit komunikasi, yang kedua satelit navigasi, yang ketiga satelit militer. Yang pertama satelit komunikasi untuk melancarkan komunikasi telepon, radio, dan televisi. Yang kedua satelit navigasi yang dipakai untuk penerbangan dan pelayaran jarak jauh. Yang ketiga satelit militer untuk mengintai kekuatan musuh. Karakteristik matahari. Matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet yang terbesar sekalipun. Diameter matahari 109 kali diameter bumi, yaitu 1,4 juta km. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. Jadi matahari merupakan sebuah benda panas yang tersusun oleh berbagai gas yang bertekanan tinggi. Matahari adalah raksasa jika dibandingkan dengan planet sebesar sekalipun. Walaupun matahari itu berbentuk gas, beratnya lebih dari 300.000 kali berat bumi. A. Sumber energi matahari. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen menjadi helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas, antara lain adalah hidrogen 76%, helium 22%, oksigen dan gas lain adalah 2%. Jadi sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari tersusun dari berbagai macam gas dan antara lain hidrogen 76%, helium 22%, oksigen dan gas lain adalah 2%. Lapisan-lapisan matahari. Matahari adalah bola gas pijar yang sangat panas. Matahari terdiri atas 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kronosfer, dan korona. 1. Inti. Inti mempunyai suhu 15 juta derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dipaparkan sampai lapisan paling luar, kemudian terrealisasi ke angkasa luar. Jadi, inti mempunyai suhu 15 juta derajat Celcius. Inti juga merupakan lapisan paling dalam dari matahari. 2. Fotosfer. Fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang mempunyai suhu 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan 500 km. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Jadi, fotosfer adalah bagian permukaan matahari yang mempunyai suhu 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sebanyak 500 km. 3. Kronosfer. Kronosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer matahari. Mempunyai ketebalan 16.000 km dan sumbunya mencapai 9.800 derajat Celcius. 4. Korona. Korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mampu mencapai 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Jadi, korona adalah lapisan luar atmosfer matahari. Suhu korona mencapai 1 juta derajat Celcius. Warna dari korona adalah keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona dapat terlihat ketika terjadi gerhana matahari total. Gerhana matahari adalah fenomena alam ketika bulan menutupi matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari.
terlihat menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Nah, seperti gambar di samping, gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil daripada matahari, namun bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya, karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak 149.680 km.